Makam palsu itu dibongkar karena dianggap mengaburkan sejarah. Pembongkaran makam di situs Bedander ini dilakukan oleh 3 pemerintah desa. Makam palsu dibongkar dengan merobohkan bangunan makam hingga rata dengan tanah. Sebab berdirinya makam tidak memiliki dasar yang jelas. Terlebih lagi, makam palsu itu berlokasi di situs Bedander yang diyakini menjadi tempat persembunyian Jaya Negara dari serbuan pasukan Rakuti ke Keraton Majapahit pada 1319 Masehi. Kabupaten Jombang akhir-akhir ini digegerkan dengan sebuah makam palsu di situs Bedander atau situs Jelatri yang berada di Dusun Bedander, Desa Sumberkondang, Kecamatan Kabuh, Kabupaten Jombang. Makam palsu itu dibongkar karena dianggap mengaburkan sejarah. Pembongkaran makam di situs Bedander ini dilakukan oleh 3 pemerintah desa, yaitu pemerintah desa Manduro, Sumberingin, dan Sumberkondang pada Rabu tanggal 16 April 2025. Sebab lokasi di situs Bedander berada di Bukit Jelatri yang berada di kawasan hutan 3 desa tersebut. Proses pembongkaran makam palsu ini dimulai pada pukul setengah 9 sampai 12 siang dengan disaksikan Babinsa, Babin Kamtibnas, pemerintah desa, dan tokoh masyarakat. Makam palsu dibongkar dengan merobohkan bangunan makam hingga rata dengan tanah. Makam palsu yang dibongkar warga ini bertuliskan Sunan Candramata bin Sunan Geseng. Makam tersebut disinyalir palsu karena baru ada pada tahun 2023 lalu. Makam itu dibuat oleh kelompok spiritual dari Jombang dan Mojokerto atas dasar isyarah atau petunjuk spiritual. Sementara itu, Kepala Desa Manduro menyampaikan bahwa makam palsu yang berada di area situs Bedander dianggap bisa mengaburkan sejarah sebab berdirinya makam tidak memiliki dasar yang jelas. Terlebih lagi, makam palsu itu berlokasi di situs Bedander yang diyakini menjadi tempat persembunyian Jaya Negara dari serbuan pasukan Rakuti ke Keraton Majapahit pada 1319 Masehi. Raja kedua Majapahit itu dibawa oleh pasukan Bhayangkara di bawah kepemimpinan Gajah Mada untuk bersembunyi di Bedander yang diyakini saat ini berada di Dusun Bedander, Desa Sumberkondang, Kecamatan Kabuh, Kabupaten Jombang. 3 desa sepakat membongkar makam ini karena ditakutkan di kemudian hari pemuda-pemudi kita dikaburkan dengan sejarah yang fiktif. Situs Bedander yang berada di Kabupaten Jombang kental akan cerita Raja Majapahit. Salah satu yang terkenal adalah kisah persembunyian Raja Jaya Negara saat terjadi pemberontakan di Kerajaan Majapahit. Untuk mencapai lokasi ini dibutuhkan perjalanan kaki dengan menyusuri persawahan dan area hutan dengan jarak sekitar 1 km. Jalanan setapak dan berbatu tidak memungkinkan kendaraan bermotor untuk mencapai lokasi tersebut. Lokasi situs berada di perbukitan atau orang setempat menyebutnya Bukit Jelatri. Karena itu situs Bedander juga kerap disebut dengan situs Jelatri. Memasuki lokasi situs dibutuhkan tenaga ekstra karena medan yang menanjak dengan ketinggian sekitar 65 mdpl. Awal masuk lokasi situs akan disambut dengan struktur bangunan yang menyerupai gapura. Bangunan tersebut berupa batu andesit berbentuk lonjong yang diletakkan di sisi kiri dan kanan jalan tangga berbatu. Lokasi ini berupa hamparan tanah lapang yang dikelilingi rimbunan pepohonan tua yang cukup besar. Di bawah pohon terdapat struktur batu bata merah kuno yang membentuk persegi seperti pondasi rumah. Luas struktur diperkirakan seluas 30 meter persegi. Di bagian depan bangunan terdapat 3 anak tangga dari bata merah. Pintu masuk berukuran sekitar 1 meter itu juga terdapat struktur gapura kecil di sisi kiri dan kanan anak tangga. Atas gapura dilengkapi dengan 2 buah patung arca. Tangga tersebut berfungsi sebagai pintu masuk menuju bangunan utama kompleks situs.
Di tengah bangunan tersebut terdapat 4 bangunan atau cungkup. Di dalamnya terdapat sejumlah makam kuno yang nisannya masing-masing ditutupi kain putih. Situs Bedander diyakini sebagai tempat persembunyian raja kedua Majapahit, yaitu Raja Jayanegara. Struktur bangunan purbakala yang ada di lokasi itu merupakan sisa struktur bangunan pemukiman Jayanegara. Di lokasi itu juga ditemukan sebuah benda purbakala yang berupa umpak, struktur bangunan dari bata merah, hingga fragmen porselen dari masa dinasti Song hingga dinasti Yuan di China. Di sini ada batu umpak ya. Umpaknya tidak begitu besar ya. Kemungkinan umpak ini menjadi bagian dari tiang bangunan. Nah, di sini ada mungkin banyak bangunan begitu, dan juga batu bata kuno yang terpecah-pecah ya, ini kondisinya tidak utuh. Lalu ada lagi ini batu yang seperti ada tulisannya begitu. Nah, entah tulisan ini apakah aksara Jawa kuno atau baru, teman-teman bisa menilai sendiri. Apabila ada teman-teman yang tahu mengenai tulisan aksara Jawa, bisa komen-komen di kolom komentar. Nah, batu ini berbentuk kotak seperti bantal ya, kalau kita lihat tidak kotak presisi begitu loh. Ya, ada tanggalnya, berarti ini baru terlihat di sini 10 bulan 6 ya. Iya, 85 ini ya. 05 atau 85 tadi. 05 atau 85 sepertinya. Kita lanjut lagi Kang, karena ini kalau kita menelisik sebelum ke lokasi makam yang dibongkar, di sini banyak banget peninggalan bersejarah ya, seperti lumpang kuno. Nah, lumpang ini terbentuk tidak utuh dan tidak presisi, artinya ini memang peninggalan kuno, terlihat dari bentuk batunya ya. Tapi yang bagusnya itu bagian tengahnya yang presisi. Apakah mungkin karena tergerus untuk aktivitas mendeplok ya zaman dahulu, jadi bundar sekali, tadi di bagian pinggir-pinggirnya tidak utuh ya, tidak bagus seperti yang sekarang begitu loh maksudnya. Tapi lubangnya yang bagus dan presisi, itu kan uniknya. Belum ada alat-alat sehebat sekarang ya. Terus ini batu bata kunonya besar sekali banget ya. Kalau ada kaitannya mungkin berkaitan antara Erlangga ke Majapahit tadi ya. Betul sekali Kang. Lalu kita lanjut ke sini Kang. Nah, di sini ada sebuah tatanan batu bata yang ditata seperti gapura ya. Ini bukan tatanan kuno ya, melainkan ini merupakan tatanan baru Bolo. Jadi ada umpak di atasnya dan ada batu yang terukir wajah begitu ya. Nah, terlihat seperti ini Bolo. Dan kita lanjut akan masuk atau kita review bagian luarnya Kang. Kita langsung masuk saja karena teman-teman ini banyak yang penasaran terkait berita yang sempat menghebohkan Jombang, yang menggemparkan Jombang bahwa adanya makam palsu di situs ini. Nah, mari kita akan review seperti apa lokasinya. Assalamualaikum, rahayu, 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 amit bah, putune, bade. Meresani Mbah. Nah, ini di sini ya Bolo, ada batuan-batuan kuno yang tertata menjadi sebuah tangga begitu untuk menuju ke area tengah yang lebih tinggi ya ini. Apakah mungkin ya di situs ini kalau digali itu benar-benar bangunan candi yang megah Kang? Ya mungkin seperti itu, atau mungkin memang dulu tempat kediaman atau seperti apa begitu dusun ya? Dari kediaman raja ya. Iya. Memang seperti itu kemungkinan. Nah, di sini Kang ada bangunan bercungkup yang ada payungnya tuh, songsong ya kalau bahasa kunonya. Jadi pakai songsong berwarna kuning bertingkat 3. Lalu di bagian bawah ini ada batu-batu kuno seperti batu manggis ya. Terlihat batu manggis di situ, dan juga ada batu-batu lain yang bermotif juga Bolo, atau teman-teman. Jadi kita akan masuk, coba lihat sini
Oke, kita masuk dulu ke sana video ya. Assalamualaikum. Kita masuk dulu. Rahayu, 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 rahayu. Nah, bila kita lihat tadi kita sempat menyebutkan batu manggis. Memang ada filosofi tersendiri terkait mengenai batu manggis itu ya. Saya juga sedikit lupa. Tapi memang banyak kita pernah jumpai juga batu yang berbentuk manggis ini. Entah fungsinya apa, di bagian tengahnya biasanya itu ada lubang. Nah, seperti itu ya, Bolo. Biasanya di percandian kalau gini, atau di situs-situs apa biasanya ada? Kalau saya lihat itu di situs Terung Krian itu ada batu manggis yang besar. Katanya sih kalau yang di Terung itu dibuat untuk apa, gantolan kapal gitu loh. Apa ya kalau sekarang? Apa kayak yang besi itu loh, Kang. Tapi ya nggak tahu lagi kalau difungsikan untuk terkait bangunan suci ya, atau mempunyai filosofi tersendiri. Pastinya begitu. Pastinya ada jangkar lah, jangkar ya. Ya kalau yang di Terung itu warga menduga itu merupakan jangkar. Nah, biasanya jangkar, kalau memang jangkar, kalau nggak ada fungsinya ya hanya bulat gitu kan sudah bisa. Ya. Tapi kenapa kok harus ada lubang berbentuk manggis gitu loh ya? Dan ada lubangnya itu loh, kayak ada sebuah penempatan gantolan gitu. Dan di sini ada batu lagi yang bekas ada ukiran tapi sedikit aus begitu. Dan ada beberapa batu yang juga terlilit kain putih ini. Ada bercak merah, itu biasanya dikasih orang-orang itu minyak ya. Terus yang paling unik sendiri, ini ada batu yang terukir layaknya orang yang bertapa begitu ya, bersila. Nah, terlihat dari visual kita ya, orang yang seperti bertapa begitu. Jadi seperti itu terkait benda-benda arkeologi yang ada di bawah Cungkup ini. Nah, kita akan lanjut lagi keluar, melihat beberapa lokasi di area ini yang memang terlihat banyak sekali tumpukan batu bata kuno. Nah, yang saya ceritakan tadi bahwa beberapa minggu lalu ya, atau minggu lalu ya, itu ada sebuah makam keramat yang dibongkar. Itu ini bekasnya ya, makam palsu ya. Nah, itu ada kotak di situ, ada yang ini terlihat unik, di mana di batu ini ada sebuah jejak bekas telapak kaki hewan. Nah, di mana kita tahu kemungkinan munculnya telapak kaki ini saat pembuatan batu bata ini masih basah ya. Jadi pada saat itu, saat di PP begitu ya, setelah dibuat, dijemur ya, itu ada hewan yang menginjak di batu bata ini, akhirnya ngecap seperti ini. Nah, ini menjadi bukti juga bahwa di masa lalu ada hewan yang bentuknya unik ya. Ini kalau seperti ini modelnya kayak kaki apa ya, kaki babi atau anjing ya, anjing liar begitu ya, mungkin macan rembang juga bisa masuk ya dia. Ini kalau mungkin dulur tahu ini bekas jejak kaki hewan apa ya, bisa komen di kolom komentar ya. Nah, Kang, terlihat di sini memang banyak sekali batu bata yang masih merah banget, artinya ini bekas digali dari tanah. Jadi kemungkinan munculnya batu-batu ini dari pembongkaran makam palsu ini ya. Nah, itu bekasnya di ujung sana, Kang ya. Mari kita coba lihat dari bawah ya. Sebelum kita nanti akan lanjut lagi Bolo di video berikutnya, karena saking luasnya area lokasi ini ya, terlalu panjang jika kita terlalu panjang jika kita sambungkan ya. Ini saja kita menelisik di area ini tidak ada habisnya. Nah, di sini ada batu yang berbentuk persegi, gunungan, iya, seperti gunungan wayang ya, seperti gunungan wayang. Dan di depannya ada umpak kecil. Nah, kita lihat dari sini, Kang, bekas dari pembongkaran itu. Nah, memang bila kita lihat ini ada bekas batu hebel ya, atau batu ringan, bata ringan putih. Nah, ini yang dibuat makam Bolo. Jadi di bawahnya itu terus
terpendam batu bata Bata kuno kuno tadi. Ya, memang ini fiktif atau palsu ya. Jadi ini bekas batu nisannya bolo. Ini yang dililitkan putih dan ada kain yang mungkin untuk penutup ya. Jadi ini yang diduga palsu, namun yang di area bercungkup itu asli bolo. Itu dinamakan Wali Wolu Songo Tinari. Songo Tinari lah. Songonya yang ada di cungkup besar ini. Jadi ada 9. Yang di sana 8, yang di sana luar paling ujung itu. Nah, nanti yang selalu ikuti video. video-video kami ya, bolo. Nah, seperti ini bekas pembongkaran, ada kain-kainnya itu bolo. Terlihat ya. Dan di tackle ya, juga bekas di tackle ya. Keramik Di nih. keramik ya. Jadi di posisi di samping dari situs Wali Wolu Songo Tinari ya. Jadi di situ, ditaruh di situ bolo. Ini sangat membahayakan ya, makam-makam palsu bisa membelokkan sejarah. Jadi warga sampai geram ya, bersepakat untuk membongkar. Tadi ini Kang, seperti ada tulisan juga Kang di batu gunungan ini Kang ya. Terlihat. Oke. Nah, kita lanjut lagi Kang di beberapa area luar sini. Luar situs ini memang banyak sekali benda-benda arkeologi, baik itu batu bata kuno, terus batu-batu umpak ataupun batu-batu yang unik yang belum pernah kita jumpai ya. Nah, salah satunya tadi ada yang berukir aneh-aneh itu ya. Mungkin itu juga ukiran baru sih kalau saya perkirakannya. Dan di sini juga ada sebuah ini ya, ada lumpang sepertinya Kang. Iya. Di area lapang ini ya. Ada lumpang ini seperti ini dan ditutup dengan batu bata kuno, ditumpuki di sekelilingnya dan ada umpak kecil-kecil ya. Di sini umpaknya yang besar sedikit sih, hanya terlihat beberapa kecil-kecil ya, bagian saja ditaruh di gapura. Tapi yang kecil itu tersebar banyak sekali ya. Iya. Banyak sekali. Nah, kita lanjut di depan sini juga ada sumur kuno, Kang. Ini sumur kuno ini. Kita lihat, kita mendekat. Dalam sekali. Dalam ternyata. Ini habis di itu, tapi tidak ada airnya ya. Habis digali ya mungkin. Habis digali. Oke. Mungkin seperti itu untuk penelusuran kali ini. Kita akan sambung lagi ke sini ya, Wali Wolu Songo Tinari. Nah, ini seperti itu yang dapat kami sampaikan. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam sejarah, rahayu, rahayu, rahayu.